Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd, sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ponpes Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada kita agar kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan sekaligus istri-istri kita. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Maka wahai orang-orang yang beriman, pertama, takutlah kalian dari api neraka. Takutlah kalian kepada Allah dari api neraka. Wa ahlikum, dan jadikan takut oleh kalian keluarga kalian. Maka ahlikum di sini poin pendalilannya masuk bersifat umum kepada anak-anak dan istri kita dari ahlikum. Maka takutlah kalian kepada api neraka dan kepada Allah, dan jadikan takut kepada api neraka dan kepada Allah atas anak-anak kalian dan istri-istri kalian. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana api neraka yang menggelegak itu kayu bakarnya dari manusia-manusia dan juga dari batu-batu. Maka di dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan kita seluruh kaum muslimin, terutama pada bapak-bapak, terutama pada laki-laki yang sebagai pemimpin dari keluarga, seperti Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari para perempuan. Maka di sini diperintahkan oleh Allah agar takut pertama dirinya kepada Allah dan api neraka, dan membuat takut kepada anak dan istrinya dari Allah dan api neraka. Maka oleh sebab itu, tanggung jawab seorang laki-laki tidak hanya sekedar dia number one di dalam pemimpin keluarga dan tertulis di kartu keluarga number one, tapi dia mempunyai tanggung jawab yang besar dari pendidikan anak-anaknya. Kenapa anaknya tidak sholat berjamaah? Kenapa anaknya tidak sholat bahkan sama sekali? Kenapa anaknya tidak berpuasa Ramadan? Kenapa anaknya melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan? Maka itu semuanya dikembalikan kepada kedua orang tuanya sesuai ayat tadi. Dan bahkan di dalam hadis lebih detail,
Di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah atau dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in an ahli baitihi wa imra'atu ra'in ala amwali zawjiha. Maka maknanya setiap dari kalian adalah pemimpin. Maka semuanya pemimpin, baik dari skup yang paling kecil sampai kepada skup yang paling besar. Maka dari skup yang paling kecil disebutkan di sini, setiap kalian pemimpin, maka suami pemimpin atas keluarga yang terkecil dari kemasyarakatan. Maka dia dijadikan kepala pada keluarga, mempunyai tanggung jawab. Kullukum ra'in, maka laki-laki akan dipertanggungjawabkan apa dari anak dan istrinya. Dibawa kemana pendidikannya? Bukan permasalahan pendidikan lulus SD, SMP, SMA itu mudah. Tapi pendidikan di sini lebih berat daripada itu. Apa? Dia menjadi orang yang tauhid, melaksanakan peribadahan yang esa hanya kepada Allah. Itu yang paling penting. Meskipun bapaknya tidak mampu untuk mengkuliahkan anaknya, mengambil S1, S2, S3 dan profesor, namun mendidik anaknya menyembah hanya kepada Allah dalam salatnya, dalam segala peribadatannya, dan menjauhi kesyirikan penyembahan kepada selain Allah, maka ini adalah perkara yang diinginkan dalam pendidikan. Maka kembali kepada hadis tadi, kullukum ra'in, setiap kepala keluarga adalah pemimpin, yang mana dia dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Dan juga di hadis yang lain, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ilal Islam au kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa seluruh bayi-bayi yang lahir, anak-anak yang lahir, maka dia di atas fitrah Islam, di atas fitrah menyembah Allah yang esa. Dan ini sesuai di dalam surat Al-A'raf, di saat mereka sebelum dilahirkan ke dunia dan bahkan masih dalam alam ruh, Allah telah mewanti-wanti kepada kita semua, kepada para ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka Allah menanyakan kepada ruhnya Fir'aun, kepada ruhnya Abu Lahab, Abu Jahal, kepada ruhnya kita kaum muslimin, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukanlah aku ini Rabb kalian yang menciptakan kalian? Maka mereka semuanya mengatakan di alam ruh, bala syahidna, beriman kepada Allah. Namun setelah masuk ke alam rahim, dari mana rahim itu sebabnya, ataupun di alam rahim itu dari mana sebabnya? Ternyata dari hasil sperma laki-laki yang kafir, dan dari rahim ovum dari perempuan yang kafirah. Maka ruh ini disimpan di rahim perempuan kafirah, baik dia Nasraniyah, baik dia Yahudiyah, baik dia Majusiyah, dan orang tua laki-lakinya pun seperti itu. Maka dia dilahirkan dari rahim orang-orang kafir dan dididik oleh orang-orang kafir. Inilah poin pendalilannya. Asal dari manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan Islam. Namun jika bapaknya yang mendidiknya dan ibunya yang mendidiknya untuk mendidik menyembah kepada Allah dan Yesus Kristus, menyembah kepada Allah dan Uzair seperti kelompok An-Nasara dan Yahudi, atau menyembah kepada patung-patung yang mana orang tuanya orang Hindu ataupun Buddha, atau beriman kepada dewa-dewa khayalan seperti Shiva, Dewa Brahma, Dewa Surya, Dewa Indra, Dewa Bayu, dan yang lainnya. Maka inilah peranan penting pendidikan bagi kedua orang tua, peranan penting. Maka meskipun asalnya dia dalam keadaan dulu beriman kepada Allah di alam ruh, namun jika dia dididik orang tuanya bukan selain dari Islam,
orang tuanya Nasara, orang tuanya Yahudi, orang tuanya Majusi, maka dia akan dididik dalam keadaan kekufuran. Maka ini menjadi poin betapa penting tarbiyatu al-aulad, betapa penting mendidik anak. Karena meskipun asalnya anak kita dan kita pun dalam keadaan tauhid seperti tadi di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukanlah aku ini Rabb kalian? Tentu engkau adalah Rabb kami yang menciptakan kami. Kemudian setelah lahir di tangan anak-anak Yahud dan Nasara dan Majusi, maka akhirnya mereka menjadi kufur, menjadi penyembah berhala, iyadan billah. Maka di hadis ini pun menjadi pendalilan betapa pendidikan anak sangat penting, dan betapa orang tua inilah sebagai tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anaknya. Dan begitu pun di hadis tentang permasalahan ini diriwayatkan oleh Maqil ibni Yasar. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini hadis yang sangat keras dalam permasalahan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh. Berkata Nabi kita, man yastar'ihi ra'iyah wa khana alaihi lam yarih ra'ihatal jannah. Maka barang siapa seseorang diberikan amanah, seperti kepala keluarga diberikan amanah istri untuk dididik dan anak-anak untuk dididik menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan tauhid, maka barang siapa yang khana ala al-amanah, barang siapa yang dia mati, faman mata, barang siapa dia mati dan berkhianat, tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, dibiarkan istrinya berselingkuh, dan dibiarkan istrinya untuk memamerkan kecantikannya di pasar-pasar, di saat berjualan dan sebagainya, dan berikhtilat, dan akhirnya terjadi perselingkuhan, maka perkara-perkara dosa-dosa yang ada di keluarganya itu kembali kepada tanggung jawab sebagai dia pemimpin keluarga. Maka oleh sebab itu di hadis ini sangat berat. Man yastar'ihi ra'iyah wa mata wa yakhun ala dalik. Barang siapa seseorang diamanati laki-laki, mempunyai kewajiban untuk mendidik anak dan istrinya, dan mati dalam keadaan anak dan istrinya terbengkalai, tidak dididik dengan baik, sehingga istrinya menjadi orang yang tidak melaksanakan sholat dan seterusnya, dan melaksanakan selingkuhan dengan laki-laki yang lain, dan anak-anaknya tidak melaksanakan sholat dan puasa, dan bahkan tidak mempunyai agama, maka laki-laki ini bertanggung jawab di sisi Allah. Lam yarih raihatal jannah. Laki-laki ini jika berkhianat atas amanat yang Allah berikan sebagai pemimpin keluarga dan tidak bertanggung jawab mendidik anak-anak dan istrinya menjadi istri-istri yang baik, tidak pernah mencium bau surga. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari rahmat Allah atas hambanya, jika Allah memerintahkan perkara, kemudian hambanya melaksanakannya, mentaatinya, maka Allah memberikan keutamaan bagi orang yang taat ini di dunia dan hari akhirat kelak. Apa maksudnya? Maka di saat tadi kita mengetahui bahwa pendidikan anak-anak dan istri itu tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Takutlah kamu dan istri-istri kamu dan anak-anak kamu dari api neraka. Selamatkan mereka dari api neraka. Kemudian kita melaksanakannya dengan mendidik anak-anak kita sesuai dengan ilmu yang ada,
sesuai dengan pengetahuan yang ada. Bagi orang tua yang tidak mempunyai ilmu, masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Dudukkan dia dengan alim ulama yang ada di sekitarnya. Dan jika mampu untuk mendidik anaknya, ajari anak-anaknya. Maka itulah perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada orang tua. Maka di sini poin pendalilannya, jika para orang tua berhasil mendidik anak-anaknya sesuai dengan perintah Allah tadi di ayat-ayat dan hadis sebelumnya di khutbah yang pertama, maka Allah akan memberikan keutamaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka khutbah kita yang kedua membahas keutamaan di dunia dan akhirat bagi mereka orang-orang yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan istri-istrinya menjadi istri-istri yang solehah. Maka yang pertama, di dunia, bagi mereka orang-orang yang mendidik anak-anak dan istrinya solehah, rumahnya akan diberikan rizki yang melimpah ruah, menjadi kaya raya, jaya raya. Bahkan bukan rumahnya, jika dia mendidik dari santri-santri yang ada di pondok pesantrennya juga, maka rumahnya dan pondok pesantrennya menjadi kaya raya, jaya raya. Meskipun bisa jadi dia mendidik tanpa upah apapun, meskipun dia mendidik tanpa uang pendaftaran, uang untuk biaya sekolah dan pendidikan, tidak. Namun ini semuanya karena Allah akan menjadikan dia jaya raya, kaya raya, dikarenakan dia berhasil mendidik anak-anak yang soleh. Mana pendalilannya? Maka pendalilannya pertama, Allah Jalla wa'ala mengetahui seluruh hamba-hambanya yang diciptakan. Maka anak-anak yang soleh ini Allah mengetahui apa yang akan diberikan atas mereka dari rizkinya. Dan mereka tinggal di mana? Tinggal bersama bapaknya yang mendidiknya, ataupun jika dia santri, tinggal di pondok dari pengajarnya. Maka Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Maka tidaklah dari hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini seperti anak-anak soleh yang kita didik, kecuali rizkinya tertulis atas Allah. Maka jika dia dididik dan hidup dengan orang tuanya, hidup di pondok pesantren dengan wali-wali amrnya dari pengajar-pengajar yang ikhlas, maka diketahui tempat-tempat mereka. Dan seperti itu pula di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, bahwa sungguhnya seluruh dari bayi-bayi yang mana dia sudah berusia 120 tahun, ursilu alaihi al-malaikah, maka Allah akan diutus malaikat untuk mencatat an rizkihi, dari rizkinya. Ini poin pendalilan. Wa amalihi sakin am sa'id, maka akan ditulis amal-amalnya dan akan ditulis ajalnya yang ketiga, dan yang keempat ditulis dia penghuni surga atau neraka. Yang menjadi poin ditulis rizkinya. Maka dari dua pendalilan ayat dan hadis tadi, bahwa orang-orang yang kita didik dari orang-orang yang soleh, itu rizkinya sudah jelas diketahui oleh Allah. Dan poin pendalilannya di sini, jika seseorang yang soleh mendidik anak-anaknya yang soleh dan solehat bersama istri-istrinya, maka dia mempunyai 4 istri misalnya, dan dia mempunyai 15 anak misalnya, maka berapa dari tanggung jawab dia dari anak dan istri yang banyak semuanya menjadi soleh dan solehah, dan berapa dari pengajar yang ikhlas mempunyai murid-murid yang mana murid-murid itu bagaikan anaknya, dididik oleh dia, orang tuanya mempercayakan, bertahun-tahun duduk dengannya, diarahkan kepada peribadatan yang baik dan benar. Maka itu semuanya akan menyebabkan jaya raya, kaya raya bagi orang yang bertanggung jawab, yang hidup bersama anak-anak yang soleh ini. Mana pendalilannya?
Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solve problem atas segala kesusahannya dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki-rizki yang tanpa dia duga-duga. Maka seorang kepala keluarga yang mempunyai anak-anak yang banyak, yang soleh dan solehah, dan istri-istri, dan dia mempunyai santri-santri yang soleh dan solehah pula hasil didikannya, maka rizkinya akan melimpah seperti ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki oleh Allah dari perkara-perkara yang tidak diduga-duga, mendapatkan uang yang melimpah dari perkara yang tidak dia duga-duga. Dan begitupun di dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang melaksanakan amal-amal soleh, maka di sini anak-anak didik kita, di sini anak-anak kita, laki-laki perempuan melaksanakan amal-amal soleh hasil dari didikan kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan menjadikan kehidupan di dunia jaya raya, kaya raya. Maka terbayang anak-anak kita, yang mana mereka melaksanakan amal-amal soleh hasil dari didikan kita, yang ada 19 atau 20 tadi bersama anak istrinya, dan dari santri-santrinya juga, yang melaksanakan amal soleh hasil dari pendidikan gurunya yang ikhlas. Maka mereka melaksanakan salat berjamaah, salat malam, menuntut ilmu, itu semuanya dikembalikan kepada orang tua ini. Maka tergambar ya ibadallah, bagaimana orang ini akan jaya raya, kaya raya, karena Allah mengatakan man amila salihan, barang siapa seseorang laki-laki atau perempuan melaksanakan amal soleh, pasti aku jadikan hidup di dunia jaya raya, kaya raya. Maka telah datang tafsir dari Ibni Abbas dari dua jalan. Jalan yang pertama dari Tolhah yang ma'ruf tidak mendengar dari Ibnu Abbas, dan juga datang jalan dari silsilah al-Aufiyin bisa naik kepada Hasan Lighairi. Berkata Ibnu Abbas, apa maknanya? Barang siapa yang taat kepada Allah, kami menjadikan kehidupan thayyiban, kehidupan yang baik. Kata Ibnu Abbas, Allah menjadikan dia hidup di dunia dalam keadaan jaya raya, kaya raya. Maka ini keutamaan yang pertama. Barang siapa seorang yang mendidik anaknya 1 atau bahkan 20, 30 dengan para santri misalnya yang dia didik, maka semuanya melaksanakan amal-amal soleh, maka dia akan hidup jaya raya, kaya raya. Ini camkan. Ingin hidup di dunia jaya raya, kaya raya, didiklah anak-anaknya yang ada di rumah-rumah kalian. Kalian akan hidup jaya raya, kaya raya. Jangan ditinggalkan mereka berbuat kemaksiatan. Jangan diabaikan. Tadi kami katakan, jika tidak mampu mendidik anaknya, masukkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren yang bertauhid, yang mengikuti sunnah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, anaknya yang dia didik tadi juga termasuk dari mata pencaharian dia yang halal. Apa maksudnya? Maka seorang bapak yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan anaknya dewasa, maka anaknya ini berdikari, misalnya menjual bakso, atau sesuai dengan yang dia pelajari, dia menjadi imam masjid, dia menjadi pengajar, menjadi dai. Maka dia mendapatkan apa yang Allah mudahkan baginya dari rizki, menjadi imam masjid, menjadi pengajar, diberikan rizki. Kemudian bapaknya tadi yang mengajari dia sepanjang hayatnya terkena stroke, lumpuh, sehingga tidak bekerja, ataupun dia di PHK dari pekerjaannya, tidak mempunyai masukan lagi. Maka hasil didikan anak soleh, anak ini mempunyai uang, di mana dia mendapatkan gaji dari pengajarannya, menjadi imam masjid, ataupun bahkan menjual bakso dan yang lainnya. Maka anaknya itu rizkinya halal bagi orang tuanya.
Ini keutamaan mempunyai anak yang soleh. Tidaklah di sini dinamakan bapaknya zalim, mengambil uang dari anaknya, tidak. Karena telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya dari jalan Al-A'mash, An Ibrahim, Anil Aswad, An Aisyah. Berkata Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ahsanal kasbi rajul min kasbi yadihi wa waladihi min kasbihi wa waladihi min kasbihi." Maknanya, sebaik-baiknya laki-laki makan dari mentah pencaharian hasil keringatnya, dan anaknya termasuk dari hasil keringatnya. Apa maksudnya? Sebaik-baiknya manusia atau kepala keluarga, dia memberikan makan anak dan istrinya dari hasil keringatnya, atau jika dia mempunyai anak dan anak itu menghasilkan uang dan seterusnya, maka juga sebaik-baik dari penghasilan dari anaknya, karena anaknya min kasbihi, karena anaknya termasuk harta dari orang tua ini. Maka anak-anak yang memberikan nafkah kepada orang tua bukan penghinaan untuk orang tuanya, bahkan dia itu perkara yang halal dan sebaik-baiknya apa yang dia dapatkan daripada yang lainnya. Maka ini faedah yang kedua. Maka oleh sebab itu anak-anak kita termasuk dari investasi yang sangat mahal. Maka ini dua perkara. Dan perkara yang ketiga yang berhubungan dengan dunia, keutamaan di dunia, bahwa apa yang dia ajarkan para bapak kepada anaknya untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, begini caranya, untuk berwudu, begini caranya, untuk melaksanakan semua amal-amal yang wajib ataupun sunnah, wahai anakku, begini caranya, maka tidaklah anak-anak itu melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapaknya, kecuali dia mendapatkan pahala orang tua ini. Nanti orang tua itu sudah tua renta, dan dia dalam keadaan tidak bisa sholat di masjid, maka anaknya pergi sholat berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala karena dulu mengajarkan kepada anaknya. Itu gambarannya. Maka dia mengajarkan anaknya untuk selalu sholat malam. Kemudian bapaknya ini dalam keadaan sudah tua renta dan sebagainya, atau dia tidak sholat malam atau sholat malam, tetap mendapatkan pahala sholat malam dari anak-anaknya. Dan ini hanya contoh, semua amalan yang diberikan kepada anak-anaknya atau anak didiknya dan diamalkan, orang ini mendapatkan pahala dari pahala yang dikerjakan olehnya. Orang ini mendapatkannya sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Man da'a ila huda kana lahu ajr wal ujur man amilahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Maknanya, barang siapa seseorang, orang tua atau guru, mengajari kepada manusia kebaikan, salat malamlah. Salat malam keutamaannya sangat besar. Salat berjamaah pahalanya besar dan dia wajib bagi laki-laki. Salatlah terus seperti itu. Akhirnya anaknya, anak didiknya melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. Tidaklah, kata Nabi, dia orang yang mengajari kepada kebaikan ini akan mendapatkan saham kebaikan, pahala, meskipun mungkin dia tidak melaksanakannya. Maka ini keutamaan di dunia dari orang-orang yang mempunyai anak-anak didik, baik anaknya ataupun santri-santri yang diajari kepada kebaikan. Ini 3 keutamaan. Dan keutamaan yang berikutnya, yang keempat, kita masuk kepada keutamaan di hari akhirah. Maka yang keempat dari keutamaan di hari akhirah, orang yang mempunyai anak didik dan dididik menjadi orang-orang yang soleh, dia mati tidak bisa lagi melaksanakan pendidikan, tidak bisa lagi melaksanakan ibadah-ibadah. Namun anak-anak yang dulu dia didik, baik anaknya sendiri ataupun santri-santri, mengajarkan dan mendakwahkan dan mengamalkan apa yang dilaksanakan dulu oleh gurunya, maka dia dalam keadaan meninggal, dalam keadaan tidak bisa melaksanakan amal-amal saleh, maka amalannya tetap mengalir kepadanya. Ini keutamaan yang sangat agung, dan ini keutamaan di hari akhirah. Maka yang keempat tadi,
seperti kami sebutkan, mengalir pahalanya meskipun telah mati. Mana dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ibna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa ihdas salas." Bahwa Bani Adam jika meninggal terputus amalannya dengan dunia ini kecuali mengalir terus 3 perkara. Pertama, doa anak yang soleh. Kedua, amal jariah seperti yang kita laksanakan, pembuatan Masjid Nisa. Nanti selama Masjid Nisa itu dilaksanakan amal-amal soleh padanya, kita sudah meninggal pun akan mengalir. Dan begitu pun sekarang pengecoran dari musola Id, selama musola itu dilaksanakan kebaikan akan mengalir pahalanya kepada kita. Dan begitu pun yang ketiga adalah amalun jariyah, dan yang ketiga adalah ilmun yuntafa'u bihi. Maka amalan jariyah yang mana dia mendidik dari manusia, kemudian manusia itu mengamalkannya, ilmun yuntafa'u bihi, mengajari ilmu yang bermanfaat bagi manusia, maka dia meninggal dan ilmu itu dilaksanakan, maka anak-anak kita dan santri kita melaksanakan sunnah-sunnah yang kita hidupkan, terus menerus kita akan mendapatkan pahala. Dan dari keutamaan di hari akhirat kelak, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, dan juga Ashabus Sunan dari Abi Hurairah, 2 hadis. Saya akan menjadikannya satu untuk meringkasnya. Maka di dalam hadis, di hari akhirat kelak, di arasatil kiamah, di saat manusia mulai akan melewati as-sirat, semuanya dalam keadaan ketakutan, api neraka di bawahnya, dan as-sirat jalan yang kecil, maka kemudian semua orang dalam keadaan akan melewati as-sirat yang menegangkan ini. Maka di dalam perkara itu, di hadis Muslim, Nabi menceritakan da'amis al-jannah, bahwa di sana Allah menjadikan bagi orang-orang yang dulu mempunyai anak-anak yang soleh, yang dulu dididik menjadi anak-anak yang soleh meskipun sebelum balik karena bapaknya muslim, maka anak-anak soleh itu menjadi da'amis ahlil jannah, menjadi peri-peri dari penghuni surga, anak-anak kecil penghuni surga. Maka kata Nabi, Allah berkata kepadanya, udkhulul jannah, sudah masuk surga kalian semua wahai anak-anak kecil penghuni surga. Apa kata mereka? La hatta yadkhulu abawana, tidak, kecuali aku akan masuk dengan ayahku dan ibuku yang mendidik aku dulu di dunia. Ini riwayat Muslim. Dan di riwayat Imam Ahmad masih dari Abi Hurairah dan yang lainnya, disebutkan oleh Nabi, maka anak-anak ini disuruh masuk kepada surga, tidak mau. Maka mereka mencari ayah-ayah mereka yang akan menyeberangi as-sirat, yang akan menyeberangi api neraka. Maka mereka mencari ayah-ayah mereka dan keluarga mereka. Dikatakan oleh Nabi, ini ayahku. Maka akhada bisaubihi, seakan-akan dia mengangkat tangan, bagaikan engkau, kata Nabi, mengangkat dari ujung pakaianku ini. Maka anak-anak itu akan mengangkat tangan-tangan kedua orang tuanya, dibawa oleh mereka kepada surga dan meminta izin kepada Allah, ya Allah, engkau memerintahkan aku masuk surga, ini bapakku yang mendidik aku. Qala udkhul anta wa abawaik, udkhul anta wa abawaik, masuklah kamu kepada surga dan masuklah kamu bersama orang tua kamu yang mendidik kamu. Ini keutamaan yang besar, memberikan syafaat anak-anak yang kita didik itu di hari akhirat kelak, menyebabkan kita selamat dari api neraka. Dan selain itu ya ibadallah, di hari akhirat kelak, selain mendapatkan syafaat dari anak-anak yang kita didik untuk masuk kepada surga dan selamat dari api neraka, maka telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari keutamaan pada hari akhirat kelak, anak-anak yang
kita didik, dan dia mati dalam keadaan belum baligh, mati dalam keadaan 10 tahun, 9 tahun, dan telah kita didik menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, dan seterusnya, maka dikatakan oleh Nabi, fa innahunna al-banat, maka barang siapa yang mempunyai anak-anak kecil, perempuan atau laki-laki, 2 ataupun 3, dan kamu mendidiknya dengan benar-benar pendidikan dan meninggal dalam keadaan belum baligh, sitar minan nar, maka dia akan menjadi sitar. Abdullah ijlis. Maka dia akan menjadi sitar, akan menjadi penutup, akan menjadi penjeda dari masuk kepada api neraka. Maka pendidikan anak sangat mulia, menyebabkan api neraka itu terhijabi dari kita. Api neraka tidak menyentuh kita. Dan yang keempat, atau dari perkara di hari akhirah, yang keenam, maka disebutkan oleh Nabi kita bahwa orang yang mempunyai anak didik, kemudian dia ditinggal oleh anak yang dia didik menjadi anak yang soleh ini, kemudian dia sabar, maka tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis qudsi, maknanya Allah yang berkata, malil jaza lil mu'min, maka tidaklah ada bagiku balasan yang agung bagi seorang yang mukmin, idza qabidtu bisafiyihi, jika aku mengambil dari orang yang dicintainya. Dan di sini ditafsirkan orang-orang yang dicintai adalah seperti anak-anak. Maka anak-anaknya yang dia didik dengan baik, kemudian diambil oleh Allah. Fayahtasib, orang ini sabar atas didikannya tadi dan ditinggal, diambil oleh Allah anak ini dan dia bersabar. Famalahu illal jannah, kecuali bagi dia dimasukkan kepada surga, karena diambil oleh Allah safiyihi, orang-orang yang dicintai yang dia didik dulu, baik anak ataupun istri, dan dia ridho kepada anak dan istrinya yang dia didik, maka tidaklah kecuali menyebabkan dengan kesabarannya masuk kepada surga. Dan yang terakhir, masih ada, sudah masuk kepada surga, keutamaan yang besar, masih ada lagi dari anak-anak yang soleh keutamaannya. Apa? Kan masuk surga sudah puncak prima, masih ada lagi. Apa? Maka di hadis yang terakhir, orang-orang yang mendidik anaknya dengan baik di dunia akan di-upgrade. Apa di-upgrade? Ditingkatkan. Yang hanya dia dulunya masuk kepada surga level 1 atau level A, dinaikkan kepada level 3, 4, 5, bahkan level yang akhir Firdaus al-A'la. Karena apa? Pendidikan kepada anak-anaknya yang soleh. Mana hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang sanadnya dari Hammad ibni Salamah an Asim ibni Abi Nujud dari Anas, atau dari Abi Soleh dari Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini hasan dikarenakan Asim ibnu Abi Nujud hasanul hadis dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka berkata Nabi kita dari Abi Hurairah, berkata Nabi kita, innallaha yarfa'u abdahu manzilatan fil jannah, bahwa sungguhnya Allah mengangkat derajat dari muslim-muslim dari surga yang tingkat biasa kepada surga yang tinggi. Orang ini berteriak, orang ini mengadu kepada Allah atas nikmat. Fa'ina hada ya Rabbi, maka engkau telah mencintaiku wahai Allah. Dari mana engkau tingkatkan derajat surgaku?
maka aku telah hidup di surgamu yang penuh kenikmatan. Engkau tingkatkan lagi levelnya menjadi Firdaus al-A'la, menjadi surga yang paling puncak prima. Fa'ina hada ya Rabbana, dari mana engkau memberikan kenikmatan yang agung ini? Aku dulu meninggal dalam keadaan ini, dan aku dimasukkan kepada surgamu dengan pasrah dalam keadaan ini, dan aku tidak bisa menambah amalan-amalanku lagi. Orang ini sudah tidak bisa menambah amalannya lagi. Lalu dari mana dia dimasukkan kepada surga yang high levels, high enough, mendapatkan kenikmatan yang surga prima? Apa kata Allah Jalla wa'ala di saat orang ini mengadu? Hada min waladika, hada min du'ai waladika saleh. Ini adalah dari doa anak-anak kamu yang saleh atas didikan kamu dulu di dunia. Maka ya ibadallah, barang siapa yang mempunyai anak saleh satu saja, Allah akan memasukkan surga dan meningkatkan menjadi surga-surga yang tinggi derajatnya. Bagaimana kita mempunyai anak-anak yang banyak, yang dididik menjadi anak-anak yang saleh, dan kita mempunyai santri-santri yang kita didik dengan ikhlas menjadi anak-anak yang saleh, maka mereka semua akan mendoakan kita dan juga menaikkan level dari surga kita. Maka inilah dari keutamaan yang bisa kita berikan di dalam khutbah ini. Maka akal yang sehat tidak akan membiarkan anak-anaknya meninggalkan salat, tidak akan meninggalkan anak-anaknya melaksanakan kemaksiatan di depan matanya. Maka oleh sebab itu dipersilahkan kepada keluarga-keluarga yang ingin memasukkan anaknya dan kita mendidiknya di pondok ini, dipersilahkan, ahlan wa sahlan. Dan sekarang kita berdoa kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa an yahfadha wulata umurina wa an yursyidahum ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban. Maka maknanya, wahai Allah, lindungilah Indonesia NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar, fitnah KKB, OPM dan yang lainnya, dan fitnah-fitnah yang kecil. Dan begitupun, wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin negeri kami, bimbinglah mereka kepada hidayah Al-Quran dan Sunnah. Bimbinglah Presiden kami Pak Prabowo dan juga staf kementeriannya dari Kabinet Merah Putih, dan juga dari para pejabat-pejabat MPR, DPR di sana yang di pusat ataupun di cabang. Berikanlah mereka hidayah wahai Allah, sehingga mereka membuat rules, constitution, undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga kami rakyat yang taat kepada pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemerintah, yang pemerintah kita taat kepadamu wahai Allah. Maka kalau begitu, jadilah Indonesia menjadi negara yang jaya raya, kaya raya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, kita meminta kepadamu wahai Allah, Engkau memberikan rizki-rizki kepada kita, rizki yang halal melimpah. Jadikanlah kami di dunia ini jaya raya, kaya raya. Dan kita mendoakan bagi mereka orang-orang yang berinfak dan bersedekah, baik dengan dana mereka, ataupun dengan keringat, ataupun dengan pendidikan secara ikhlas untuk berjalannya dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi yang free of charge ini. Maka di antara mereka ada yang menyumbang dengan dana, dengan pemikiran, dengan keringat, dengan pengajaran. Maka semuanya wahai Allah, mereka yang ada di dalam dakwah ini, kita doakan pertama agar Engkau mengampuni dosa-dosanya, agar Engkau memanjangkan usianya, yang semakin panjang usianya semakin takut kepadamu. Dan begitupun diberikan rizki-rizki yang melimpah di dunia, dan juga dijadikan amalan-amalan salehnya dari pemberian dana dan dari pemberian pemikiran dan keringat dan pendidikan. Engkau berikan pahala yang besar di mizan hasanatik, sehingga yang terakhir puncaknya kami doakan agar mereka semua masuk kepada surga. Semua yang membantu dakwah dari pendidikan kita di pondok ini, dalam pembangunan masjid, dalam operasional dakwah dan yang lainnya,
maka masukkanlah mereka semuanya kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Istau tarasu sausufufakum, salatlah, rapatkan saf salufini alikum, salatlah dengan sandal-sandal kalian. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.